Amerika Serikat mengklaim Iran bakal bertekuk lutut, tetapi ternyata Iran sanggup membalas serangan Amerika Serikat. Dengan situasi ini, apakah jalan damai sudah benar-benar buntu, walaupun ada kabar gencatan senjata akan diperpanjang 60 hari? Simak ulasan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi berikut ini. Ya, 60 hari ya perpanjangan gencatan senjata gitu. Artinya ini bulan Mei, lalu Juni dan Juli gitu. Nah, apa yang diceritakan ya bisa direfleksikan dengan situasi ini. Saya kok ngelihatnya begini ya, bahwa pertama sinyal perdamaian itu semakin redup ya, dan itu kelihatan sekali. Dan bahkan seolah tidak terlihat lagi. Artinya proses negosiasi untuk bangun kesepakatan makin rumit, perjalanan menemukan titik temu antara AS dan Iran masih panjang, berliku dan sangat terjal. Gitu. Dan kenapa rumit? Saya bisa melihat dari tiga perspektif. Yang satu perspektif internal Iran ya, kedua politik internal di Amerika Serikat, lalu kemudian kita juga memperhitungkan respons skeptis dari negara-negara Teluk. Nah, kalau kita melihat Mas Bre, dari perspektif internal Iran melihat serangan beberapa waktu yang lalu di Bandar Abbas, itu kan pelanggaran gencatan senjata dan itu terang benderang ya, sangat jelas. Dan respon dari IRGC maupun pejabat-pejabat tinggi politik itu sangat keras gitu. Dan itu artinya apa? Artinya bahwa mereka melihat tidak ada niat baik ya. Yang selalu ditunjukkan Amerika Serikat adalah keburukan ya, niat jahat gitu ya dari proses negosiasi ini. Dan menarik mencermati apa yang terjadi di Iran adalah menguatnya garis keras di RGC. Nah, kalau ini terjadi gitu, garis keras itu artinya apa gitu ya? Mereka adalah yang tidak sepakat membangun kesepakatan dengan Amerika Serikat. Apalagi kalau bicara soal nuklir. Ini satu bahwa sinyal perdamaian semakin redup ya dan semakin jauh. Gitu. Lalu yang kedua dari Amerika Serikat sendiri, Trump tampaknya sudah tidak mulai khawatir lagi terkait dengan tekanan pemilihan sela dan tekanan publik. Nah, ini kan yang selalu diomongkan oleh pengamat-pengamat politik internasional di Amerika Serikat bahwa awas hati-hati dengan pemilihan sela yang dampaknya bisa buruk sekali untuk Trump dan Partai Republik. Tapi nyatanya enggak ya, dan kita dalam 2 hari terakhir mendengar bahwa Trump tidak khawatir lagi terkait dengan tekanan waktu. Nah, panjang lagi nih kalau kita bicara Trump, 2 bulan cukup panjang gitu, dan 2 bulan pun mungkin kita tidak bisa melihat cahaya akan terjadinya perdamaian. Dari perspektif negara Teluk ini juga satu hal yang kita harus cermati. Kemarin kan serangan balasan itu kan sudah terjadi khususnya ke Kuwait gitu, dan itu sangat membuat Kuwait sangat khawatir sehingga sekarang harus menghidupkan kembali sistem pertahanannya. Nah, bukan hanya Kuwait saya kira yang cukup khawatir, tapi juga negara-negara lain. Pertanyaan yang selalu muncul sejak awal adalah gimana sikap mereka ke depan. 3 bulan ini mereka sudah sangat sabar, tetapi ke depan apakah mereka kemudian habis kesabarannya dan artinya siap berkoalisi dengan Amerika Serikat. Nah, ini tiga aspek ini yang kita mungkin bisa melihat sebagai alasan kita untuk menjadi skeptis bahwa perundingan ini akan bisa menghasilkan titik temu dalam jangka waktu yang sangat dekat. Baik, kalau dari Mas Hasibullah seperti apa, Mas? Apakah juga pesimis gitu bakal ada perdamaian dan apakah keadaan seperti ini yang kemudian akan terjadi terus gitu ya? Selalu negosiasi, poin-poinnya kecil-kecil, tapi masih saling serang satu sama lain. Ya, terima kasih Mas Bray. Saya rasa sebelum saya konklusi kepada apakah ini optimis atau pesimis, kita perlu memahami fakta-fakta lapangan dulu. Saya ingin mengatakan dari sisi Amerika begini. Sebenarnya kalau kita baca Amerika, katakanlah kebijakan militer perang 40 hari, lalu kemudian dia berunding seperti sekarang sudah 53 hari dalam catatan saya, dan terus berlanjut dinamikanya, itu kan merujuk kepada satu substansi menurut saya. Substansinya adalah bahwa Amerika belum dapat yang dia mau. Dia belum dapat yang diharapkan yang ada di Iran. Jadi ibarat orang mau mengambil sesuatu di Iran, perang itu adalah caranya. 40 hari dia nggak dapat. Diplomasi dia coba, ternyata juga dia nggak dapat. Nah, apa yang bikin dia nggak dapat? Ini dari sisi Iran kalau mau dianalisa, berarti karena Iran mampu menjaga barang yang dia punya, ibarat barang ya. Katakanlah uranium, dia mampu menjaganya. Dia mampu menjaga soliditas nasionalnya. Sehingga yang
diharapkan Iran adalah hancur justru tidak tercapai dalam konteks perang 40 hari. Karena itu kalau saya membacanya apa yang terjadi kemarin dalam 2 kali insiden itu kan sebenarnya kalau dibaca dari sisi Amerika adalah cara Amerika untuk satu coba-coba ini. 50% itu pakai pendekatan militer masih mungkin nggak? Dia coba itu karena itu dia serang apa namanya di Teluk bahkan dia sempat berlakukan operasi tapi kan ternyata air Teluk itu memang panas. Airnya Iran itu panas. Jadi dia coba-coba mundur lagi gitu karena memang ada barangnya, ada penghuninya, ada kedaulatan di situ. Jadi saya melihatnya Amerika bolak-balik dalam 2 cara itu mau coba cerang untuk dapat barangnya atau berunding kalau kemudian belum dapat dengan cara perang. Nah oleh karena itu menurut saya cara bacanya dari sisi Iran itu menarik. Apapun perbedaan kita ya pembahasan kita. Saya melihat bisa dihitung per tanggal 21 April sampai sekarang. Cara komunikasi Iran, cara diplomasi Iran itu cara orang yang menang. Yang terbaru saya ambil dengan contohnya pernyataan Galibab. Galibab mengatakan yang terbaru bahwa semua yang kita dapat sekarang ini adalah bukan karena berkat dialog, tapi berkat rudal yang kita miliki. Artinya apa? Iran menunjukkan sebuah apa namanya pertahanan. Dia menunjukkan sebuah kemampuan. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca dalam konteks seperti itu, maka memang varian-varian analisanya seperti disampaikan oleh Prof. Julius tadi, itu bisa bekerja gitu. Katakanlah kalau dari sisi Iran, kenapa kok Iran bisa menjadi kuat seperti itu, bahkan menjadi mengkhawatirkan, katakanlah secara lapangan faktanya dia mengalami banyak elit pemimpinnya. Kalau Amerika di baris 1, baris 2, sekarang baris 3. Nah, kalau benar begitu, coba dikompar dengan tujuan perangnya. Apakah itu makin dekat mendekatkan Amerika dengan tujuan perangnya atau justru kontraproduktif? Katakan kita pakai isu nuklir sebagai ukuran. Di zaman sebelum perang itu soal nuklir nggak terlalu berbahaya. Malah Imam Khamenei dianggap sebagai orang yang menggaransi bahwa Iran tidak akan lanjut kepada isu nuklir. Sekarang setelah garantor-garantor itu meninggal, generasi ketiga ini adalah muncul, timbul kekhawatiran jangan-jangan mereka ini orang yang tidak lagi mau tertib dengan katakan nasihat terdahulu karena pertimbangan kontekstualnya mereka sekarang yang membuat mereka hidup adalah nuklir.